Pintar adalah segalanya, kata orang-orang. Seolah hidup hanya diukur dari angka dan deretan pujian. Nilai tinggi dianggap sebagai bukti bahagia. Padahal, di balik senyum seorang anak yang terlihat sempurna, ada suara yang terus ingin didengar, namun tak pernah terdengar. Tumbuh di antara tuntutan yang tak pernah berhenti, menekan pelan, dan mengurung perasaan yang ingin bebas bicara. Dia, Lauren, seorang gadis SMA yang terlihat sempurna. Namun, siapa sangka, di balik nilai-nilai tinggi dan senyum yang selalu ia tunjukkan, tersimpan sesuatu yang tak pernah diperlihatkan. Apa yang sudah saya jelaskan kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lau, ini mau ke kantin. Ya ke kantin aja yuk, aku ini lapar. Ayo. Hai kalian. Hai. BTW Lau, kamu itu kalau presentasi itu bagus banget. Suka ngebuat kelasnya rame. Elah, itu mah lebay kamu Orang tadi aja aku banyak yang lupa. Iya, tapi lancar gitu loh. Tetap lancar banget. Nah, masa sih? Udah gak usah dibahas, aku malu. Sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Hai. Udah ada orang? Udah udah ada. Oke deh. Jadi anterin siapa itu? Siapa ya? Duluan ya. Oke, bye. Oke. Ayo masuk yuk. Yuk. Iya, apalagi minggu depan ulangan ya. Oh iya tuh kan. Gimana aku belum ngerti lagi sama materinya. Iya, minggu depan banyak banget ulangan. Banyak banget ya. Biar cepat selesai. Iya. Iya, yuk kita kerjain lagi. Kita fokus. Kamu. Hai. Sorry. Lanjutin dulu, udah dulu bucinnya. Enggak ya, apa sih? Yuk, lanjutin dulu. Minggu depan loh ini. Ini yang nomor 1. Oh, kalau ini tuh kayaknya tuh ini deh, kayak diubah gitu deh. Terus Kayaknya harus lebih singkat ya. Iya, harus lebih singkat kata-kata.
singgah tapi tak sungguh. Lau, aku udah beres. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Lau, Ku kira kau sorry. Kenapa? cuma aku Everything is all good. perempuan yang meminta. Beneran? Beneran? Mana? Ayo. Udah, kita jajan yuk. Aku main. Bukan Kenapa sih kamu nggak boleh chat aku? Kamu lihat ya di sini ada handphone. Alasan Alasan apaan? Orang bener. kamu ngarikin aku sebagai pacar ya? Iya apaan sih kok kamu ngomong kayak gitu sih? Alasan kamu. Gak pegang handphone ada tadi. Terus aku sekarang belajar. Aku saya sekali lagi, gua minta putus. Lau, mana sih nih anak? Tuh kan gak belajar malah main HP. Belajar, mama aku dari tadi belajar. Itu apa? Kelihatan main HP. Mah, itu cuma dasar anak beban. Harusnya kamu tuh belajar supaya nilainya bagus. Aku belajar kok. Aku belajar. Enggak, dari tadi kamu main HP. Mulai sekarang HP-nya mama ambil. Ih, mah jangan. Ih, mah. Aku saya sekali lagi, gua minta putus. Dasar anak beban, harusnya kamu tuh belajar supaya nilainya bagus. Ini nomor 47 gimana sih? Menurut aku ya, jawabannya tuh yang ini nih, yang C. Kenapa? Soalnya kan ini ditanya nih harga berapa keseimbangan pasarnya. Itu seimbang terus 10.000 dua-duanya. Nah, harganya itu 2.250. Ini ada jawabannya. Oh, berarti ini dong. Iya. Bener gak sih? Coba tanya Lau. Lau. Kenapa? Ini gimana jadinya? Coba. Kalian jawabannya apa yang C? Iya, kayak bener deh. 2.250. Bener-bener. Kamu akhir-akhir ini ngelamun dulu deh. Kenapa? Enggak kok, gak kenapa-napa. Serius? Iya, apaan sih? Orang ada apa-apa. Aman kok guys. Serius nih. Nah, yuk lanjut yuk. Aku mau ke toilet dulu ya. Kayak hati ya. Kamu tahu gak dia kenapa? Ini kamu samperin deh. Ya udah deh, aku samperin dulu ya. Oke. Kamu tahu gak kenapa? Nggak tahu, dia jadi aneh. Dia jadi sering ngelamun gak sih? Iya. Kenapa ya? Ayo samperin ke sana nggak? Cari tahu yuk. Ya. Kemarin aku ngedengar orang tuanya berantem tau. Wah, Iya. kayak ngebentak gitu. Iya, ngebentak dia. Kamu denger dari mana? Kan aku rumahnya sebelah dia. Oh iya ya. Ih, banget ya. Wih, ada apa nih? Kayaknya seru banget. Kita Ini tuh lagi ngegibah. Tentang kemarin. Iya. Ada apa? Ada apa? Kemarin tuh aku dengar dia tuh kayak berantem sama orang tuanya gitu. Hah? Serius? Iya. Terus katanya cowoknya juga toksik. Parah banget ya sih. Iya, dia tuh sekarang tuh sering banget ngelamun di sekolah. Ya kan tadi tuh, kita lagi ke pos, kita nanya ke dia. Terus dia nggak ngejawab. Ngelamun aja kayak gini. Kayaknya dia mikirin masalah-masalahnya deh. Tapi itu tuh ngehambat gak sih? Kayak dia gak ikut berpikir. Setuju banget sih aku sama kamu. Ya kan? Kamu lagi ada masalah sama Lau ya? Kenapa emang? Ya soalnya dia tuh jadi kayak pendiam, jarang cerita-cerita. Ya pokoknya gak kayak biasanya deh. Enggak, perasaan nggak ada apa. Oh, bohong. Masih kamu nyakitin Lau kan? Kita banget sih dia orang. Ih, bener kan? Iya, enggak. Iya atau enggak nih? Enggak. Ah, bohong lu. Belum dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita akan dulu cek absen. Alisa, Azara, Erla, Lauren kemana ya? Oh ya sudah, kita lanjut dulu saja. Dia, Tanaima, oke. Tumben deh si Lauren nggak ada. Iya, nggak tahu. Coba tanya emang. Ya, Lauren kemana deh tumben? ih dia itu nggak ada kabar. Serius? Anak Iya. serajin dia? Iya sih, aku juga jadi bingung. Kayaknya dia bermasalah deh. Ih kamu nggak boleh gitu juga dia teman kita. Apaan sih? Nah, biasanya yang ini tuh dibagi dengan yang ini. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Duh, ini pada kemana sih? Nggak ada yang bisa jawab ya? Ngerti nggak sih sama materi yang saya kasih? Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan roll absen. Alisa, Azara, Erla, Lauren, oke nggak ada, absen dulu. Dia, Ramaima, ini Lauren kemana ya? Sudah 2 minggu tidak ada kabar. Jika 2 minggu tidak ada kabar, kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah. Oke, kita lanjut saja dulu pembelajaran. Naima, sini deh. Coba bawa kursi, Bapak ada yang mau diobrolin sebentar. Belakangan ini Lauren kemana ya? Kenapa nggak ada kabar? Ke Naima juga nggak ada kabar, Pak. Bapak mau kamu telusuri dia, cari informasinya, apa dia sakit atau bagaimana. Soalnya ini sudah 2 minggu tidak ada kabar sama sekali. Jika sampai berterusan sampai seperti ini, kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah. Baik, Pak. Yaudah, kamu kembali ke tempat kamu aja. Makasih, Pak. Iya. Iya deh, kayaknya yang ini turun di sini aja deh. Ya. Bapak, ini udah pakai OVO ya? Oh iya. Oh iya, sebentar ya. Makasih, Pak. Permisi, Lau. Mana ya? Mbak. Ya kenapa? Kalau orang yang tinggal di rumah ini kemana ya? Kurang tahu tapi 2 minggu ini nggak ada orangnya di rumahnya. Kamu nyariin Lauren ya? Iya, itu teman saya udah lama nggak masuk sekolah, jadi saya kesini nih. Iya dia emang dari 2 minggu juga tiap ada yang nyari kesini nggak ada orang di rumahnya. Oh gitu, makasih ya Mbak. Ya. Lau. Udah dikunci. Masuk ya Lau, maaf ya Lau. Ada orang, foto deh buat bukti. Ada surat. Halo guys,
Tadi aku habis dari rumahnya Lauren. Terus aku tuh kayak nemu surat gitu. Kayaknya ini dari dia deh. Gimana kalau kita baca bareng-bareng? Soalnya aku takut deh kalau baca sendiri. Siapa tahu ini juga petunjuk buat kita bisa ketemu lagi sama Lauren. Kamu nemu suratnya di rumah Lauren? Ya udah, aku bentar lagi ke sana ya. Aduh, aku nggak bisa. Kok gak bisa sih, Sa? Pokoknya kita harus baca ini bareng-bareng. Pokoknya aku tunggu ya di rumah aku sekarang. Ya udah, aku salahin deh, nanti aku ke sana. Dear my friend, malam ini dunia terasa sunyi, terlalu sunyi sampai aku bisa mendengar retakan kecil di dalam diriku sendiri. Kadang aku bertanya, since when did life become this heavy? Sejak kapan setiap nafas serasa seperti beban? Dan setiap langkah seperti harus menembus kabut gelap yang gak kunjung hilang. Tekanan dari rumah seperti tembok yang makin lama makin menutupiku. Kata-kata orang tuaku yang mungkin niatnya cinta jatuh seperti hujan batu, memar tapi tak tampak. Jadilah lebih baik, jangan kecewakan kamu itu adalah beban, dan lain-lain. Dan setiap kali aku gagal memenuhi ekspektasi itu, rasanya seperti dunia mengecil, menelanku perlahan. Lalu dia, pasangan yang seharusnya jadi tempat pulang, tapi berubah menjadi badai yang merobek ketenanganku. His words cut deeper than he thinks, and I'm tired for apologizing for once I didn't cuss. Aku lelah menjadi cermin yang harus memantulkan versi diri yang dia inginkan. Sementara di antara semua itu, aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku berjalan tapi tanpa suara. Aku tersenyum tapi tanpa cahaya. Aku hidup tapi rasanya seperti hanya bertahan dari satu gelombang ke gelombang berikutnya. Tapi Nay, kamu adalah satu-satunya cahaya kecil yang masih bertahan di celah gelap itu. Kamu adalah suara yang lembut ketika dunia berteriak padaku. Kadang aku merasa, kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah hilang jauh dalam pikiranku sendiri. I wish I could be stronger. I wish I could outrun all this pain. If one day we look back at this moment, aku berharap kita bisa bilang bahwa kita adalah dua manusia yang hampir pecah, tapi memilih untuk tetap bertahan meski dunia terlalu berat. Thank you for being a quiet place in the middle of my storm. Untuk menjadi seseorang yang mendengarkan bahkan ketika aku kehabisan kata. Untuk melihatku bahkan ketika aku sendiri tidak bisa melihat siapa diriku lagi. Aku tidak tahu kapan badai ini akan reda, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih di sini, masih mencoba meski perlahan, meski gemetar. With love, Lauren. Tuntutan untuk menjadi segalanya bagi semua orang adalah jerat yang perlahan mencekik. Ketika tekanan melebihi batas dan kehangatan yang dicari hanyalah kepura-puraan, hati dan pikiran dapat mencapai titik patah. Kisah ini adalah bukti bisu. Tekanan yang tak terukur dan cinta yang cacat dapat mematikan harapan. Mengubah kelelahan menjadi keputusan akhir. Inilah harga nyata dari dunia yang menuntut kesempurnaan dan menolak ketulusan. Suara yang membisu selamanya.